Film itu butuh biaya besar, butuh manpower, butuh dan lain-lain. Gimana caranya? Sendiri ya? Atau punya? Pokoknya ada. Ya kan? Saya berhak tuh ngomong pokoknya ada. Karena saya nggak mempertanggungjawabkan pajak. Jadi lebih bener kalau saya ngomong pokoknya ada. Itu sah. Tapi orang justru lebih kurius dengan inisiatif-inisiatif sipil seperti ini daripada dari mana sih duit capres untuk pemilu, dari mana sih duit parpol bisa bagi-bagi sembako, bisa bikin konser gede, dari mana sih duit jenderal-jenderal polisi dan tentara ketika dia mau promosi jabatan. Itu bahasa kerennya pengalian isu. Pengalian isu. Tapi oke, saya jawab. Di semua karya jurnalistik yang paling penting adalah mendeklar dari mana sumber beritanya, termasuk sumber pendanaan. Karena dari sana publik bisa menilai apakah ini karya yang independen atau tidak. Betul. Di film Pesta Babi, setelah judul Pesta Babi dan semua nama orangnya jelas, teman-teman bisa melihat logo-logo yang ada di poster film. Itulah para kolaborator. Ada Koperasi Indonesia Baru, ada Watchdog, ada Greenpeace Indonesia, ada Lembaga Penelitian Pusaka Bentala Rakyat, ada Jubi, media dari Papua. Kenal saya. Ya, dan ada LBH Merauke. Jadi itulah lembaga-lembaga yang patungan untuk membiayai film ini. Dan begitu saya melihat film ini diceritakan bagaimana kondisi persoalan-persoalannya di Papua ya, saya kaget. Saya nggak nyangka separah itu ternyata. Shalom saudara-saudara terkasih di seluruh tanah Papua, di Indonesia dan di mana saja. Hari-hari ini film Pesta Babi itu lagi rame, nonton bareng di mana-mana, lalu macam-macam tanggapan. Ada yang bertanya kepada saya, Pastor, apa pendapat Pastor tentang film ini? Mereka sudah bertanya kepada saya agak lama, apa pendapat Pastor? Karena saya harus mencari jawaban yang tepat, yang pasti sebagai seorang pastor Katolik di tanah Papua. Maka saya membuat sebuah refleksi pastor pribumi terhadap film Pesta Babi dalam terang ensiklik Laudato Si. Jadi saya menggunakan buku itu, lalu saya melihat yang terjadi dalam film Pesta Babi. Saya sudah nonton film itu beberapa kali. Saya juga sudah diminta apa komentar saya waktu nonton bareng. Kami bersharing. Tapi kali ini saya buat video ini untuk supaya kita mengerti dengan dasar ensiklik Laudato Si, agar tidak ngomong bias fokus, tidak ngomong asal saya mau bicara, tapi ada kita menggunakan landasan dari terang ensiklik Laudato Si. Refleksi saya begini terhadap film itu. Refleksi ini bisa dibaca sebagai seruan profetik gereja untuk membela rumah bersama dan martabat masyarakat adat Papua. Film itu sendiri mengangkat persoalan deforestasi, konflik agraria, hilangnya tanah adat, dan dampak proyek strategi nasional di Papua Selatan. Dalam konteks Laudato Si, persoalan ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal dosa sosial. Ketika manusia, tanah, budaya, dan kehidupan spiritual diperlakukan sekadar objek ekonomi. Bagi kami para pastor pribumi Papua, kemungkinan ada beberapa poin penting
yang bisa saudara saya, kita semua melihatnya. Poin yang pertama itu, tanah Papua bukan sekedar aset, tetapi kami melihat tanah Papua itu sebagai mama yang memberi hidup. Dalam spiritualitas orang asli Papua, tanah adalah identitas, sejarah leluhur, ruang sakral, dan sumber kehidupan. Kehilangan hutan berarti kehilangan relasi dengan Allah, leluhur, dan generasi mendatang. Paus Fransiskus menulis bahwa bumi adalah rumah bersama. Maka ketika hutan dibabat demi kepentingan industri tanpa mendengar suara masyarakat adat, gereja dipanggil untuk bersuara bagi mereka yang tidak didengarkan. Karena itu tugas gereja di tempat di mana terjadi kerusakan, perampasan tanah, itu tugas gereja untuk bersuara bagi mereka yang tidak didengarkan. Refleksi pastoralnya bisa berbunyi seperti ini. Jeritan hutan Papua adalah jeritan manusia Papua. Karena itu apa yang terjadi di selatan Papua itu terjadi untuk semua kita yang ada di tanah Papua. Baik yang ada di keuskupan-keuskupan lain. Karena itu bukan masalah Merauke saja, tetapi itu masalah seluruh tanah Papua. Jeritan hutan Papua adalah jeritan manusia Papua di 7 wilayah adat. Film Pesta Babi memperlihatkan bagaimana masyarakat Marin, Auyu, Muyu, dan Jei mengalami ancaman terhadap ruang hidup mereka. Dalam Laudato Si, ini disebut sebagai krisis ekologi dan krisis kemanusiaan yang saling berkaitan. Krisis ekologi dan krisis kemanusiaan. Alam dirusak, manusia pun akan rusak. Alam dirusak, manusia tidak punya pegangan untuk hidup. Yang kedua, refleksi kami yang kedua, kritik terhadap pembangunan tanpa moral ekologis. Ensiklik Laudato Si tidak menolak pembangunan, tetapi menolak pembangunan yang rakus, eksploitatif, dan mengorbankan manusia kecil. Apalagi sampai menggunakan militer, tentara, atau polisi untuk mengamankan proyek yang berpihak kepada salah satu bagian dan mengorbankan bagian yang lain. Film ini menggugat model pembangunan yang datang dari luar tetapi tidak sungguh mendengarkan orang Papua. Dari perspektif Pastor Pribumi, pertanyaannya bukan apakah Papua dibangun, tetapi siapa yang menikmati pembangunan. Apakah orang asli Papua tetap menjadi tuan di tanahnya? Apakah alam tetap lestari? Itu pertanyaan yang mendasar. Di sini Laudato Si, ensiklik ini berbicara tentang ekologi integral, manusia, budaya, ekonomi, dan alam tidak bisa dipisahkan. Karena itu ketika masyarakat Palang dengan salib merah, itu mereka bersama kami semua, kami mendukung mereka, itu mereka dan kami kehilangan budaya, ekonomi, dan alam. Karena ini barang yang tidak bisa dipisahkan sejak turun-temurun sampai dengan detik ini dan film itu dibuat. Ketiga, gereja dipanggil menjadi suara kenabian. Banyak pastor Papua melihat gereja bukan sekedar tempat ibadat,
tetapi benteng martabat manusia Papua. Karena itu lahirlah pastor-pastor pribumi berbicara soal hak, harkat, martabat kami orang Papua di atas tanah yang Tuhan beri kepada kami. Film itu seperti Pesta Babi dapat dibaca sebagai tangisan profetik yang mengingatkan gereja agar tidak diam terhadap peristiwa ini. Perampasan tanah adat, kerusakan ekologis, marginalisasi masyarakat adat, dan kekerasan struktural. Kontroversi pemutaran film di sejumlah tempat juga memunculkan pertanyaan tentang ruang dialog dan kebebasan berekspresi. Dalam terang ajaran sosial gereja, dialog yang jujur justru penting untuk mencari keadilan dan perdamaian. Bukan sudah mengalami konflik, masyarakat palang, masyarakat tutup dengan salib merah, masyarakat mulai melarang tidak boleh lewat sini, lewat situ, baru pakai kekuatan militer. Itu karena kita gagal membangun dialog yang jujur dengan masyarakat pemilik hak ulayat, pemilik hak adat. Itu tanah di Papua itu milik marga, bukan milik pemerintah, bukan milik bupati atau gubernur. Maka surat apapun dari gubernur atau bupati tidak sah, karena tanah itu milik masyarakat adat dan marga. Yang keempat, Pesta Babi sebagai simbol budaya yang terluka. Bagi banyak suku di Papua, babi bukan sekedar hewan konsumsi. Ia memiliki nilai sosial, adat, rekonsiliasi, dan spiritual. Judul Pesta Babi sendiri memakai simbol budaya Papua untuk menggambarkan perebutan ruang hidup masyarakat adat. Bagi pastor pribumi, mungkin membaca simbol ini sebagai budaya Papua yang sedang dipertaruhkan. Kehidupan adat yang perlahan tergeser. Dan manusia Papua yang berjuang mempertahankan martabatnya. Ketika melihat film itu, nilai-nilai itulah yang muncul dalam hati dan pikiran kami sebagai pastor-pastor pribumi Papua. Kelima, refleksi kami yang kelima, harapan Kristiani pertobatan ekologis. Refleksi akhirnya tidak berhenti pada kritik, tetapi pada pertobatan ekologis. Pemerintah hendaknya mendengar masyarakat adat, bukan berpikir tentang apa yang kami buat ambil dari situ, lalu kami akan buat begini, buat begitu. Tidak usah juga karena kami dibayar, jadi kami harus mengamankan. Semua pikiran itu dihindari, lalu pemerintah hendaknya mendengar masyarakat adat. Perusahaan hendaknya menghormati hutan dan hak ulayat, karena di situ sudah ada manusia. Itulah sebabnya di tanah Papua, ketika ada demo apapun, dan sekarang yang saya mau ngomong, tanah Papua bukan tanah yang tak bertuan, atau bukan tanah kosong. Tanah Papua ini ada orangnya. Sudah dibagi dalam 7 wilayah adat dan di dalam marga-marga. Pemilik sudah ada. Jangan lihat dari pesawat lalu berpikir bahwa tanah Papua kosong, jadi kapling-kapling semua lalu mau ambil saja. Gereja hendaknya hadir bersama masyarakat kecil, bukan menyalahkan masyarakat kecil, malah menegur. Mereka lagi membawa aspirasi mereka, ditegur atau dibatasi ruang gerak. Itu bukan gereja. Gereja aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu. Kalau ada orang gereja yang ngomong salah, itu pasti harus dipertanyakan. Benarkah dia ini orang gereja atau dia sudah disuap, sudah dibayar, atau apapun namanya. Dan orang Papua sendiri
menjaga alam itu sebagai titipan Tuhan. Ini yang tidak boleh dilupakan. Orang Papua sendiri menjaga tanah Papua itu sampai menyebut sorga kecil yang jatuh ke bumi. Orang Papua menjaga alam sebagai titipan Tuhan. Karena itu ketika memasukkan 2000 eskapator dan mulai dengan bongkar sana, bongkar sini, hati kami semua hancur. Dan kami tahu Tuhan pasti marah melihat itu. Karena prosedur semua yang kita lalui telah salah. Dalam bahasa Laudato Si, manusia dipanggil menjadi penjaga ciptaan, bukan penguasa yang merusakkannya. Karena itu pemilik modal, siapa yang mensponsori ini, siapa yang menjadi pagar untuk mengamankan, Anda semua hendaknya dengar kata ini baik-baik. Manusia dipanggil menjadi penjaga ciptaan, bukan penguasa yang mau merusakkannya, bahkan menggusur masyarakat adat dari atas tanah leluhurnya. Akhirnya film Pesta Babi. Terima kasih banyak. Film ini telah menggugah, membuka hati semua kita. Terima kasih untuk sutradara, Pak Dandi, dan teman-teman semua yang memberi dukungan dalam bentuk apapun. Saya tidak ngomong tentang berapa uang, saya tidak ngomong karena itu pasti orang yang punya hati yang memberi dukungan. Dan informasi tentang Papua harus memang ini waktu yang Tuhan tentukan. Dan berita ini dia harus kemana-mana. Dan yang isu lain yang saya dengar, mulai pengalihan cerita, tidak mau mengakui dengan jujur bahwa kami lagi merusakkan alam itu. Militer, tentara atau polisi lagi dipakai sebagai penjaga untuk meloloskan itu, menakut-nakutkan masyarakat, teror, intimidasi. Sebaiknya tidak usah. Kita semua adalah anak-anak kampung. Kita semua orang biasa, orang sederhana. Pesta Babi mengajak kita untuk mendengar jeritan tanah Papua, jeritan hutan yang terluka, jeritan masyarakat adat yang berjuang mempertahankan rumah hidupnya. Dalam terang ensiklik Laudato Si, kita disadarkan bahwa merusak alam berarti melukai sesama dan melukai karya ciptaan Allah sendiri. Sebagai gereja, kita dipanggil bukan hanya untuk berbicara tentang iman di altar, tetapi juga menghadirkan kasih Allah di tengah penderitaan umat dan alam. Di tanah Papua bukan sekedar sumber kekayaan ekonomi, melainkan warisan suci yang harus dijaga bersama demi generasi sekarang dan masa depan. Semoga refleksi ini atas nama para pastor pribumi Papua dan rekan-rekan pastor yang lain membangunkan hati kita untuk semakin mencintai ciptaan, menghormati martabat masyarakat adat, dan berani menjadi sumber kenabian bagi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Sebab ketika hutan Papua dijaga, budaya dihormati, dan manusia dimanusiakan, di sanalah kehendak Allah dinyatakan bagi rumah bersama kita. Inilah refleksi dari Pastor Pribumi dalam terang ensiklik Laudato Si. Semoga semua mendapat pencerahan hikmat tentang peranan gereja terhadap Pesta Babi. Film yang bagus untuk kita introspeksi diri kita dan kita melihat langkah-langkah yang bisa kita buat. Akhirnya,
Jangan baku tipu, kita harus jujur, katakan apa yang sudah kita lakukan, kita alami, kita dengarkan di sekitar kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom. 1 layar dilarang, 10 layar membentang. Semakin dilarang, semakin menyebar. Itulah yang terjadi sama film dokumenter Pesta Babi. Bukannya bikin orang takut, aksi pembubaran nobar di mana-mana justru bikin netizen makin penasaran. Sebenarnya ada fakta apa sih? Film ini bukan fiksi, tapi rekaman realita di Papua. Pesta Babi motret di mana hutan adat digulung jadi perkebunan sawit raksasa atas nama proyek strategis nasional. Kita di Jakarta mungkin bakal dapat BBM, tapi masyarakat adat di sana justru kehilangan ruang hidup yang udah dijaga turun-temurun. Banyak yang kaget lihat data di film ini. Ada 107.000 orang yang harus mengungsi dan kehilangan kampungnya sendiri. Wilayah yang dijaga harus tunduk pada alat berat dan dianggap berpesta di atas penderitaan rakyat lokal. Lucunya, tiap kali ada kritik soal ini, alasannya selalu sama, demi ketertiban atau jangan terprovokasi. Pertanyaannya, yang bikin provokasi itu filmnya atau emang kenyataannya yang terlalu pahit buat diakuin? Aparat bilang film ini sensitif secara politik, tapi buat pendukungnya, ini adalah suara mereka yang gak punya panggung di TV nasional. Melarang film kayak gini justru kelihatan kayak upaya pembungkaman. Kalau emang gak ada yang salah, kenapa harus takut rakyat nonton dan menilai sendiri? Pada akhirnya, Pesta Babi bukan cuma soal film, tapi soal sejauh mana kita berani jujur sama kondisi saudara kita di Papua. Jadi menurut kalian, pelarangan ini emang buat jaga stabilitas atau justru cara buat nutupin borok?